Kamu pasti tahu kan, Steve Jobs, pendiri Apple ini setiap hari selalu pakai baju turtleneck hitam, jeans, dan sepatu lari. Soalnya dia nggak mau buang-buang waktu dan tenaganya setiap pagi buat mikirin baju apa yang mau dia pakai. Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, juga selalu kelihatan pakai baju itu aja, dan mobilnya biasa banget, padahal duitnya mah melimpah. Gaya hidup yang kelihatan hemat dan sederhana ini namanya hidup minimalis. Orang yang punya gaya hidup ini merasa kalau semakin dikit barang yang dia punya, maka semakin bahagia hidupnya. Tapi kenapa bisa gitu sih? Biar nggak bingung, yuk kita langsung bahas aja di Kreatipedia kali ini. Gaya hidup minimalis artinya gaya hidup yang meminimalisir barang yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi, orang dengan gaya hidup minimalis cuma menyimpan barang yang masih dipakai dan membuang barang yang udah jarang atau malah nggak dipakai lagi. Misalnya, kamu punya 2 pasang sepatu lari, tapi kamu cuma pakai salah satunya. Berarti, sepatu lari yang satunya lagi sebaiknya disingkirkan aja, geng. Selain menghemat tempat dan nggak perlu bersihin 2 pasang sepatu, sepatunya bisa lebih bermanfaat kalau dijual atau disumbang ke orang lain yang lebih membutuhkan. Gaya kehidupan minimalis ini bukan berarti cuma boleh punya sepasang sepatu buat semua kegiatan. Kamu boleh punya banyak sepatu, tapi fungsinya harus berbeda-beda. Misalnya, 1 sepatu lari, 1 sepatu casual, dan 1 sepatu formal. Jadi, totalnya kamu cuma punya 3 sepatu aja. Gaya hidup minimalis ini bukan hal yang baru, soalnya pemikiran ini sudah ada dari tahun 1800-an. Di tahun 1800-an, 2 filsuf asal Amerika bernama Ralph Waldo Emerson dan Henry David Thoreau, mereka punya idealisme hidup yang minimalis. Mereka bilang kalau ilmu pengetahuan dan pencerahan dalam hidup bisa diraih lewat gaya hidup menyendiri dan minimalis. Pemikiran ini terus berkembang sampai jadi gaya seni minimalis yang terkenal di tahun 1960-an. Seniman kayak Donald Judd, Carl Andre, dan Flavin menggunakan bentuk geometris dan warna yang minimalis dalam karya seninya. Walaupun kelihatan sederhana, tapi bukan berarti karya seni mereka abal-abal ya, geng. Minimalis baru terkenal sebagai gaya hidup dari awal tahun 2000-an. Awalnya, gaya hidup minimalis banyak dibahas di blog-blog pribadi dan jadi booming karena banyak yang ikutan. Selain itu, ada juga tokoh-tokoh yang mempopulerkan gaya hidup ini di luar negeri. Misalnya Marie Kondo dengan slogan Spark Joy, dan Fumio Sasaki lewat buku karangannya Goodbye Things. Oh ya, gaya hidup minimalis ini gak cuma buat barang aja loh, soalnya bisa diterapin buat perilaku kita menggunakan gadget dan internet. Gaya hidup ini disebut digital minimalism. Coba pikirin deh, apa aja medsos yang sering kamu buka? Instagram, Twitter, TikTok, Line, WhatsApp. Coba pikirin ulang media sosial mana yang bermanfaat dan mana yang cuma buang-buang waktu kamu aja. Kalau emang kurang bermanfaat, sebaiknya di-delete aja ya. Nggak ada ruginya juga kan? Selain itu, kalau kamu follow orang yang toksik atau cuma nge-share hal yang nggak bermanfaat di media sosial, nge-unfollow mereka mungkin pilihan yang baik. Selain mengurangi beban pikiran, kamu bisa manfaatin waktu buat hal yang lebih produktif kan? Beberapa influencer di Indonesia udah mulai gaya hidup ini loh. Misalnya Raditya Dika. Penulis sekaligus content creator ini mutusin buat jual semua jam tangan Rolex koleksinya. Terus dia beli 1 jam tangan Rolex yang dipakai setiap harinya. Dia juga menyingkirkan furniture di rumahnya yang udah nggak dipakai lebih dari 90 hari. Selain itu, dia delete Facebook dan Twitter supaya dia bisa fokus bikin konten di YouTube dan di Instagram aja. Dah. Sekarang udah ngerti kan tentang gaya hidup minimalis? So, kamu tertarik untuk nyobain gak nih? Atau mungkin kamu udah mulai gaya hidup minimalis? Share pengalaman kamu di kolom komentar yuk! Kalau kamu masih ragu dan penasaran, yuk langsung aja meluncur ke video Kreatipedia yang bahas gaya hidup minimalis ala Fumio Sasaki.